Saudari-saudara terkasih, sejatinya perayaan 40 hari peringatan kematian Pater Lorenz Hussein Sogen SPD jatuh pada hari Minggu kelima Prapaskah yang lalu, dan di kampung Bubu, kampungnya John Sogen, itu dirayakan sehari setelahnya, hari Senin, oleh pastor paroki dan sekitar 7-8 imam. 40 hari kematian Pater Lorenz mengingatkan saya akan pentingnya angka 40 dalam kitab suci. Dalam tradisi Biblis dan Katolik, angka ini hampir selalu bersifat simbolis daripada kronologis yang presisi. Angka 40 adalah simbol angka generasi, simbol pencobaan, ujian, akhir dari penghakiman. Angka 40 ini dipilih untuk menyampaikan arti kepenuhan. Kita ingat kisah-kisah dalam kitab suci. 40 hari hujan yang menyebabkan air bah. Nuh membuka jendela bahtera setelah 40 hari. Musa berada 40 hari di atas gunung. Bangsa Israel mengembara 40 tahun untuk memurnikan generasi sampai tiba di tanah terjanji. Yesus berpuasa 40 hari. Pada intinya, angka 40 punya arti kepenuhan, momen pemurnian, kesempatan pembaharuan. Saudara-saudara terkasih, pada kitab Kejadian, kita menemukan arti kepenuhan, momen pemurnian, serta kesempatan pembaharuan itu dalam perubahan nama Abraham menjadi Abraham. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Peralihan dari Abram ke Abraham bukan sekedar perubahan nama. Nama baru mempunyai arti perjanjian yang dibuat antara Allah dengan umat pilihan. Abraham menjadi ukuran leluhur yang mengadakan perjanjian dengan Allah. Abram diubah menjadi Abraham, bukan lagi sekedar nama dan kejadian yang tidak bermakna, tetapi Allah diterima hadir sebagai kenyataan perjalanan hidup bangsa pilihan Allah. Perubahan nama itu secara simbolik terarah pada perubahan sikap hidup, pola laku dan tanggung jawab sebagai bapa para bangsa yang memegang teguh dengan setia perjanjian dengan Allah. Di hadapan Allah yang berfirman itu, Abram bersujud, suatu tanda kerendahan hati dan ketaatan kepada firman Allah. Saudari-saudara terkasih, dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi dalam Injil tentu mengandung banyak pesan bagi kita. Namun satu pesan utama yang dapat kita renungkan pada perayaan Ekaristi petang hari ini sebagai suatu cara untuk menghayati saat-saat kemenuhan, pemurnian dan pembaharuan hidup menjelang pekan suci ini adalah firman Allah sebagai sumber hidup kekal. Relasi dengan firman menghantar manusia kepada hidup kekal. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Relasi yang akrab dengan firman Allah hanya mungkin terjadi jika orang sungguh memiliki pengenalan dan pengetahuan tentang firman, dan jauh lebih dalam daripada itu, orang sungguh memiliki pengalaman yang mendalam akan firman Allah itu. Oleh karena itu, misa, baca dan renungkan kitab suci, meditasi dan kontemplasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai rutinitas terjadwal atau malah kegiatan fakultatif, opsional, apalagi oleh seorang biarawan misionaris Serikat Sabda Allah. Jangan sampai orang, karena kenal kita sebagai misionaris Sabda Allah, orang kira atau orang sangka kita kitab suci gacor sekali padahal ancur. Atau ekstrim lain, misalnya apa yang saya sebut sebagai profesionalisme religius. Orang hebat sekali, kuat sekali, kencang sekali berbicara di mimbar, tetapi lemah sekali kesaksian hidup. Saudari-saudara terkasih, Abraham mengalami pemenuhan, pemurnian, dan pembaruan hidup oleh karena firman Allah. Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah kepada manusia, Dia yang lebih dahulu ada daripada Abraham itu,
menegaskan firman Allah sebagai sumber hidup kekal, dan ia sendiri pun mengenal dan menuruti firman Allah itu. Aku mengenal dia dan aku menuruti firman. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal dan menuruti firman Allah, karena Yesus sendiri telah menyatakannya kepada kita. Oleh karena itu, salah satu komitmen yang mesti kita bangun sebagai satu kesempatan pembaharuan dalam komunitas kita, mestinya adalah relasi yang akrab dengan firman Allah, atau dalam bahasa pertemuan-pertemuan dalam serikat kita, atau pada buku manual reformasi selalu kita sebut keberakaran dalam Sang Sabda. Kita meyakini keberakaran dalam Sang Sabda, relasi yang akrab dengan firman Allah, akan menjadi motor penggerak bagi pembaharuan dalam segala lini hidup kita sebagai SPD, tapi juga sebagai orang-orang beriman. Hari ini kita merayakan perayaan kenangan 40 hari meninggalnya konfrater kita, Pater Lorenz Hussein Sober SPD. Juga seorang misionaris lain, Pater Felix, misionaris di Brazil Selatan. Kita yakin bahwa saudara-saudara kita yang telah mengakrabi firman hidup oleh sabda Allah dan berjuang dalam kesederhanaan dan kerendahan hati mereka menuruti firman Allah seperti Abraham dan Kristus, dan mereka kini telah mengambil bagian dalam hidup kekal yang dijanjikan Kristus kepada mereka. Setelah 40 hari kematiannya, kita percaya Pater Lorenz Hussein Sober SPD mengamalkan apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia telah pergi kepada Allah, ke tempat yang ditunjukkan Allah bagi dia. Semoga kenangan akan cara hidupnya yang sederhana dan penuh kerendahan hati dan kesetiaan pada firman menginspirasi hidup kita sebagai generasi penerus misionaris sabda Allah kini dan nanti. Tuhan memberkati kita sekalian.